Kembali disergap pemirsa, dua kelompok remaja terlibat tawuran sarung di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Ironis, tawuran terjadi akibat salah satu kelompok membangunkan sahur dengan suara bising. Dua kelompok remaja melakukan tawuran sarung di Jurang Mangut Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Salah satu kelompok penyerang menggunakan sarung memasuki sebuah gang untuk mengejar kelompok lainnya yang kabur. Peristiwa ini diduga akibat salah paham dengan suara bising saat membangunkan sahur. Iya kan, anak-anak sini emang awal tiap tahunnya pada ngebangunin sahur nih. Tiba-tiba ada terjadi penyambitan dari tetangga sebelah. Nah, anak-anak sini coba melihat untuk keluar, tiba-tiba diserang balik dari luar. Mengantisipasi kembalinya tawuran, sejumlah warga dibantu pihak kepolisian melakukan patroli wilayah. Ini kita melaksanakan patroli secara besar yang dilaksanakan sebelum sahur untuk antisipasi 3C, kemudian antisipasi. Warga diimbau saat membangunkan sahur berkeliling untuk tetap mematuhi ketentraman dan kenyamanan lingkungan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Sekelompok remaja terlibat tawuran di flyover Tol Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Ironis, tawuran terjadi saat ngabuburit menjelang berbuka puasa. Puluhan remaja saling kejar dan adu jotos di flyover Celarak Leces, Probolinggo, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat kedua kelompok yang sedang ngabuburit adu keras suara knalpot. Aksi yang viral di media sosial ini mengganggu dan meresahkan warga. Pemirsa, 2 minggu menghilang, bocah 6 SD ditemukan tewas mengapung di Sungai Batang Tembesi, Jambi. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Warga histeris mengetahui bocah kelas 6 SD yang sudah 2 minggu menghilang ditemukan tewas mengapung di aliran Sungai Batang Tembesi, Desa Batu Ampar, Jambi. Penemuan berawal saat seorang warga pulang ke rumah usai berkebun naik perahu kecil dan menyeberangi sungai. Tiba-tiba melihat sesosok jasad bocah laki-laki dalam kondisi membengkak. Saat didekati, korban adalah F, bocah kelas 6 SD yang terkenal berprestasi di sekolahnya. Dibantu puluhan warga, jasad F dievakuasi. Tragis, bocah 11 tahun ini tenggelam saat sedang mandi di sungai. Keluarga baru menyadari korban hilang karena hingga sore tak pulang ke rumah, sedangkan bajunya ditemukan di pinggir sungai. Sebelum berbuka puasa, hari ini ditemukan oleh warga Desa Batu Ampar. Nah, kemudian dilaporkan ke pihak Kades, dan Kades memberitahukan kepada kami Tripika, termasuk Puskesmas, untuk memberitahukan penemuan mayat ini. Ditemukan di batang Sungai Tembesi, tepatnya di Desa Batu Ampar. Jasad korban dibawa ke rumah duka di Desa Ledang Panjang. Menjadi peringatan agar selalu mengawasi anak-anak saat beraktivitas di lokasi yang berbahaya. Dari Sarulangun, Jambi, Rudi Ikhwan melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tewas sementara ibunya luka bakar akibat ledakan petasan di Jombang, Jawa Timur. Ledakan terjadi saat korban membuat petasan di dalam rumahnya untuk dipakai saat hari raya nanti. Rumah di Jombang, Jawa Timur ini hancur berantakan setelah terkena ledakan petasan. Ironis, ledakan berasal dari petasan yang sedang dirangkai oleh Joko, anak pemilik rumah. Joko merangkai petasan untuk dipakai lebaran mendatang, namun tiba-tiba bahan tersebut meledak. Akibatnya pria 35 tahun ini tewas dan ibunya berusia 50 tahun mengalami luka bakar parah dan dilarikan ke RSUD Jombang. Ledakan terjadi saat ayah Joko dan warga lain sedang sholat tarawih, tiba-tiba mendengar 2 kali dentuman keras. Dugaannya sementara masih didalami, ledakan itu masih didalami oleh
Satreskrim Polres Jombang. Barang bukti yang ditemukan di TKP adalah satu buah trafo, ya, satu buah kaleng, sisa belerang, ya, abu bekas belerang yang sudah terbakar. Penyebab ledakan diselidiki polisi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Seorang wanita muda tewas dibunuh oleh suaminya lantaran cemburu buta. Pelaku menduga wanita yang telah memberinya 2 anak berselingkuh. Keluarga korban histeris. Keluarga tak henti menangis saat menghadiri pemakaman HA 29 tahun di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Ibu dari 2 anak ini dihabisi oleh suaminya MA 30 tahun pada dini hari di lokasi tempatnya mencari nafkah sebagai pedagang buah. Pelaku cemburu lantaran curiga korban berselingkuh dengan pria lain. Keluarga berharap pelaku dihukum setimpal. Sehari-hari korban terkenal ramah. Bu, apa harapan dari pihak keluarga sekarang, Bu? Kalau bisa kita hukum mati sih dia. Pelakunya? Iya. Pelakunya sudah ditangkap ya? Udah ditangkap. Sehariannya orangnya baik, ramah sama keluarga, sama tetangga, sama keluarga. Baik ya? Iya. Gimana Bu, sedih harinya mendengar kabar? Ya sedih, kaget, sedih. Usai kejadian, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Dari Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi melaporkan. Komplotan pencuri motor menodongkan senjata api ke penjaga rumah kos di Serang, Banten. Sebelumnya, pelaku dipergoki penjaga rumah kos saat beraksi hingga gagal membawa motor incarannya. Seorang komplotan pencuri motor memasuki rumah kos di Jalan Pecanangan Baru, Kota Serang, Banten. Merasa situasi aman, pelaku segera beraksi dengan berusaha menggasak sebuah motor metik. Namun upaya tersebut gagal lantaran aksinya dipergoki penjaga kos. Korban sempat berusaha menyerang pelaku namun segera mundur karena pelaku menodong senjata api. Pelaku pun segera kabur bersama temannya yang menunggu di luar. Langsung lari dia ke arah ketiga Pas ini mendekat dia langsung lari ini Santi. Tadi itu sebelum datang sini dia dari arah sini juga. Seorang ibu rumah tangga jadi korban jambret handphone di depan sebuah masjid. Peristiwa terjadi saat korban sedang menunggu suaminya sholat. Seorang ibu yang sedang bermain HP di depan sebuah masjid jadi korban jambret di Jalan Padiraya Pasar 5 Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan cepat pelaku yang menggunakan motor menyambar HP yang sedang digenggam korban. Pelaku yang seorang diri segera kabur, sementara korban tak berdaya. Saat kejadian, korban sedang menunggu suaminya yang sholat di masjid. Ini lagi menunggu suaminya sedang sholat asar di masjid, duduk di sepeda motor. Tiba-tiba lewat orang yang tidak menaiki sepeda motor Vario hitam, menjambret handphone si ibu. Larinya ke arah Denai. Aksi penjambretan HP di wilayah ini sudah sering terjadi, namun pelakunya belum tertangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Sebuah toko perlengkapan hewan jadi sasaran pencuri di Mampang, Jakarta Selatan. Pelaku merupakan karyawannya, seorang YouTuber yang baru bekerja beberapa hari. Seorang karyawan toko perlengkapan hewan mencuri uang di meja kasir. Pelaku beraksi pada tempatnya bekerja di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Usai menggasak uang tunai lebih dari 4 juta rupiah, YouTuber yang baru bekerja beberapa hari ini segera kabur. Pelaku pun tertangkap di kawasan Kapten Tendean, Jakarta Selatan. Dia berpura-pura untuk mencari pekerjaan. Setelah diterima, selama 1 hari 2 hari, dia melakukan pencurian di tempat kerja tersebut. Setelah itu yang bersangkutan langsung kabur. Pelaku LK terancam 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. 89 kg sabu disita petugas BNN saat menyergap bandar narkoba di kawasan pintu masuk Pelabuhan Bajo, Bone, Sulawesi Selatan. Mobil pelaku dipepet dan ditabrak petugas.
Petugas BNN menyergap mobil yang dikendari terduga jaringan narkoba di kawasan pintu masuk Pelabuhan Bajoe, Bone, Sulawesi Selatan. Saat mobil dipepet dan ditabrak oleh polisi, kedua pelaku turun dari mobil dan berusaha lari ke pemukiman warga. Satu pelaku ditangkap dan seorang pelaku lainnya ditembak mati. Dari tangan pelaku, disita 7 karung berisi 89 kg sabu. Ya, jadi benar ya ada penangkapan narkoba di Bone dilakukan oleh BNN pusat dari Jakarta ya. Diamankan barang bukti ya cukup banyak 7 karung. Jumlah totalnya ya bisa saya sampaikan kurang lebih 89 kilo sabu-sabu. Polisi masih menyelidiki asal 89 kg sabu yang diduga dikirim melalui Kabupaten Bone lewat jalur laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang mertua harus kehilangan uang 1 miliar rupiah di Tanggamus, Lampung. Pelaku penggelapan ternyata seorang ibu muda, tak lain menantunya sendiri. Inilah kediaman tersangka RSF yang disewakan ke pihak lain di kawasan Pekon Sridadi, Lampung Selatan, Lampung. Pada lokasi lain, ibu muda ini juga memiliki sebuah ruko di Lampung Timur. Sebelumnya pelaku diringkus petugas Satreskrim Polres Tanggamus karena diduga menggasak harta mertuanya hingga 1 miliar rupiah. Tetangga bahkan tak menyangka pelaku tega melakukan hal tersebut kepada mertuanya FI 62 tahun. Kalau orangnya ya baik kok, seperti anak sendiri. Ya baik kalau dulu, soalnya habis nikah terus langsung ikut lelakinya. Pencurian dilakukan tersangka RSF sejak tahun 2015 hingga 2017, namun kasusnya baru dilaporkan pada 2018 lalu. Juli 2015, pelaku menggasak BPKB mobil dan sertifikat tanah. BPKB tersebut digadaikan pelaku ke leasing di Teluk Betung, Bandar Lampung. Tahun 2017, pelaku kembali beraksi dengan mengambil 2 sertifikat rumah milik korban. 2 sertifikat tersebut saat ini telah berpindah ke pemilikan atas nama orang lain. Akibat ulah menantunya, pelaku merugi hingga 1 miliar rupiah. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, terekam CCTV seorang pria yang memakai penutup wajah menggasak kotak amal di masjid. Dari rekaman CCTV, seorang pria terlihat memasuki Masjid Raya Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara pada dini hari. Agar tak dikenali, pelaku memakai penutup wajah. Pelaku masuk lewat jendela masjid mencoba membongkar tutup kotak amal. Namun karena kesulitan, pelaku langsung membawa pergi kotak amal tersebut. Petugas menemukan kotak amal yang isinya sudah digasak pelaku tak jauh dari lokasi masjid.